Selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Umam Hidayat. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 4 DPR RI mengapresiasi para petani di Kabupaten Demak yang dapat menghadirkan inovasi ramuan Biosaka yang terbukti dapat menyuburkan tanaman kedelai. Biosaka kini menjadi tren dan buah bibir di kalangan petani. Ramuan organik yang dibuat secara mandiri oleh masyarakat ini mampu meningkatkan kesuburan lahan dan produktivitas pertanian. Tanaman yang dihasilkan pun memiliki massa yang lebih besar dan tahan terhadap penyakit. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini mengapresiasi para petani di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang dapat menghadirkan inovasi berupa ramuan pupuk organik dengan nama Biosaka. Menurutnya, Biosaka menjadi salah satu solusi bagi petani untuk mengatasi tingginya biaya produksi akibat langka dan mahalnya harga pupuk. Dari 2018 vakum, terus baru sekarang biasanya mereka nanam kacang hijau. Dan menurut saya bagus. Tapi menurut saya perlu, karena kalau dilihat dari umur yang 1,5 bulan dan polongnya banyak dan gede-gede, itu estimasinya, proyeksinya bagus. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio berharap agar teknologi pertanian organik, khususnya Biosaka ini terus dikembangkan dan dapat dukungan dari pemerintah. Sebab hasilnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan para petani, terutama di wilayah Pantura, Jawa. Tadi yang kita juga lihat adalah demplot kedelai yang menggunakan pupuk organik dan kemudian disupport lagi dengan Biosaka, itu ternyata hasilnya lebih maksimal. Tadi kalau kita lihat dari malainya, batangannya itu, buahnya itu yang menggunakan Biosaka itu jauh lebih banyak dibandingkan yang biasa. Yang artinya apa, Bapak? Biosaka ke depan ini. Teddy Sunario, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menegaskan status tenaga honorer yang diatur lebih rinci dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sehingga tidak akan ada pemberhentian tenaga honorer di Indonesia pada tahun ini. RUU ASN yang saat ini sedang digodok DPR RI digadang-gadang segera rampung dalam waktu dekat. Rencananya RUU ASN akan disahkan pada masa sidang yang akan datang. Komisi 2 memastikan tidak ada upaya penghapusan tenaga honorer melalui rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang mengatakan DPR RI bersama pemerintah sepakat untuk segera mengesahkan revisi Undang-Undang ASN dalam waktu dekat. Ia juga memastikan tidak ada pemberhentian tenaga honorer di Indonesia tahun ini. Status tenaga honorer akan diatur lebih rinci dalam RUU ASN dengan pembagian sejumlah kategori. Intinya adalah pertama tidak akan ada pemberhentian tenaga honorer. Yang kedua adalah tidak akan ada penurunan tingkat kesejahteraan atau salary dari tenaga honorer yang selama ini mereka terima. Nah, penyelesaiannya kita cari sedemikian mungkin tidak akan menambah beban anggaran baru. Yang sekarang masih dalam diskusi adalah soal status mereka, apakah kemudian nanti apakah jadi ASN, mungkin masuknya dari P3K. Nah, P3K juga di dalam undang-undang yang baru nanti akan dijelaskan ada P3K penuh, ada P3K paruh waktu. Nah, itu adalah dalam rangka untuk mengakomodir status. Doli berharap opsi perubahan tenaga honorer menjadi P3K penuh maupun P3K paruh waktu dapat memberikan kepastian status, kesejahteraan, serta meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Kepala Bagian Perpustakaan Sekjen DPR RI menilai perlunya memperdalam kelebihan dan juga kekurangan penggunaan ChatGPT dalam penulisan ilmiah, mengingat keefektifannya yang masih diragukan saat ini. ChatGPT atau Chat Generative Pre-Training Transformer adalah salah satu kecerdasan buatan jenis chatbot berbasis teknologi Artificial Intelligence atau AI yang menawarkan beberapa kemudahan di antaranya seperti melakukan interaksi percakapan hingga menulis karya ilmiah, laporan, dan mengirim surat elektronik.
Menurut Kepala Bagian Perpustakaan Setjen DPR RI Ade Effendi, penggunaan teknologi ChatGPT merupakan sesuatu yang baru dalam masyarakat terutama pada sektor pendidikan. Selain itu, penggunaan ChatGPT dalam penulisan ilmiah masih diragukan keefektifannya, sehingga harus terus diperdalam kelebihan dan kekurangannya, terutama dalam penulisan karya ilmiah. Kecerdasan buatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Namun demikian kita harus juga mengevaluasi kembali untuk kegiatan ChatGPT ini di dalam aplikasi yang nanti kita akan gunakan. Sifatnya hanya membantu dan mendukung. Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI Suratna menambahkan, teknologi ChatGPT akan efektif dan memberikan manfaat besar jika penggunanya memahami etika dan batasan dalam penggunaan suatu teknologi. ChatGPT dalam lingkup lembaga parlemen juga dapat dimanfaatkan untuk menambah kemampuan analisis para anggota dewan dalam mengambil sebuah keputusan. Minimal ini menjadi bahan penting bagi para Bapak Ibu untuk mengenali awal tentang bagaimana ChatGPT ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu anggota sebagai menambah kemampuan analis karena mereka sangat respon. Andini dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Pada 5 hingga 11 Agustus mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah sidang umum AIPA ke-44. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, DPR RI menilai menjadi tuan rumah AIPA ke-44 menjadi kesempatan Indonesia untuk ikut berkontribusi dalam perdamaian dan kesejahteraan di kawasan ASEAN. AIPA diharapkan menjadi forum parlemen regional sehingga setiap anggotanya dapat berdialog dan juga merangkul keberagaman demi perwujudan dan perdamaian dan juga kesejahteraan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Indonesia menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-44 pada 5 hingga 11 Agustus 2023. Acara ini diadakan di tengah-tengah masa ketidakpastian dan perubahan dinamis baik di kawasan ASEAN maupun di dunia. Menjadi tuan rumah AIPA ke-44 adalah kesempatan berharga bagi Indonesia untuk memperkuat peran dan kontribusinya dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan ini. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak bisa diabaikan. Kawasan Asia Tenggara telah menjadi contoh sukses dari kerjasama regional dalam mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh penduduk kawasan, peran AIPA memiliki arti yang sangat penting. Sebagai forum parlemen regional, AIPA berusaha untuk menciptakan sinergi di antara negara-negara anggotanya, mendorong dialog dan kerjasama yang inklusif, dan merangkul nilai-nilai keberagaman untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan perdamaian dan kesejahteraan. Jadi Indonesia sudah menjadi ketua 7 kali, dan momentum ini menurut saya momentum penting karena momentum ini adalah setelah COVID-19 tantangan global kemarin kita menjadi ketua kembali, dan tentu memang sangat penting. Yang pertama adalah dengan banyaknya challenging time ya sekarang, tantangan global, baik terjadinya konflik, isu-isu konflik, juga menyangkut isu kemanusiaan yang demokrasi. Indonesia di kawasan ASEAN kita punya situasi di Myanmar. Secara global memang ada perang Ukraina dan Rusia. Belum lagi isu-isu lain yang menyangkut climate change, isu-isu lain yang menyangkut bagaimana komitmen terhadap green economy yang tadi saya sampaikan. Ini justru berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Ide-ide penting terkait pemanasan global, ekonomi hijau, dan perdamaian di Myanmar nantinya harus diungkapkan secara sistematis dan terintegrasi agar dunia bisa memahami dan mendukung niat baik Indonesia. Apa tadi secara sistematis menyebut integrasikan harmoni lewat people, planet dan prosperity 3. Nah, ini memang merupakan dasar daripada ketahanan nasional Indonesia. Dan saya berharap mari kita dukung bersama, dan tentunya dalam lingkungan Indonesia yang stabil, yang berkelanjutan, yang akur semua ya. Dan kalau kita mau mengubah Indonesia, mengubah dunia, saatnya sekarang lewat AIPA ini, dan AIPA ini dapat juga digunakan sebagai corong tidak resmi dari pemerintah Indonesia. Sebelum kita memiliki ide yang benar-benar solid, AIPA itulah diuji cobakan. Kasus Myanmar, kasus SDG ya Pak ya, kasus kerusakan lingkungan, climate change, kemudian kesenjangan ekonomi. Itu mohon Pak, ide-ide Bapak yang luar biasa itu disistematiskan lagi sehingga dimengerti oleh berbagai kalangan di luar negeri. Dan ini untuk kemenangan kita semua. Algor Indonesia. Perdamaian dan kesejahteraan memiliki kaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi dalam berbagai cara. Kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik di suatu masyarakat adalah pondasi untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Ketika masyarakat merasa aman, memiliki akses yang adil terhadap kesempatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan, maka kemungkinan terjadinya konflik dan kekerasan akan lebih rendah. Begitu pula ketika suatu wilayah atau negara mencapai perdamaian, usaha pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesejahteraan dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Persiapan menjadi tuan rumah AIPA ke-44 adalah momen yang penting bagi Indonesia untuk mengukuhkan komitmennya dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan ASEAN. Dengan kerjasama yang kuat dan fokus pada isu-isu krusial, AIPA ke-44 dapat menjadi momentum untuk mendorong kawasan ini menuju masa depan yang lebih harmonis dan berdaya saing. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI meminta otoritas jasa keuangan aktif dalam memberikan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat agar bijak dalam menggunakan pinjaman online.
Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17. Metode pembayaran menggunakan pay letter dan pinjaman online menjadi tren saat ini, terlebih saat promo rutin dari marketplace yang memanfaatkan momentum tanggal kembar. Hal ini membuat perilaku masyarakat konsumtif semakin meningkat. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 11 DPR RI, Ella Siti Nuryamah, mengungkapkan masyarakat perlu bijak dalam pemanfaatan pinjol. Pinjol sebaiknya digunakan untuk kebutuhan produktif, bukan konsumtif. Mari kita simak wawancara selengkapnya pemirsa bersama rekan kami, Vincent Aldi. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 11 DPR RI. Dan seperti yang kita ketahui bersama pemirsa bahwa keamanan data masyarakat Indonesia ini sangat rentan akan pencurian data. Dan hal ini diperkuat dengan adanya pinjaman online ilegal yang merebak tidak hanya di kota namun hingga merebak di daerah-daerah. Lantas bagaimana DPR RI menyikapi akan hal tersebut? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, yaitu Ibu Ella Siti Nuryamah dari fraksi PKB untuk daerah pemilihan Lampung 2. Bu, bagaimana Bu sejauh ini OJK dalam mengawasi pinjol-pinjol ini, Bu? Oh ya, terima kasih. Ini momen yang luar biasa sekali. Memang terakhir di headline banyak sekali isu pinjaman online sampai ratingnya teratas. Pertama di Jawa Barat, juga sampai di DKI Jakarta. Akses memang perkotaan ini yang sangat dekat dengan teknologi. Kita tidak bisa menghindar dari arus 4.0 bahkan ke 5.0 terkait maraknya digitalisasi yang hari ini memang dalam industri keuangan pun terimbas dengan adanya pinjaman online. Nah, baik itu secara peer-to-peer lending, bagaimana borrower dan lender ini ketemu dalam sebuah aplikasi, tetapi memang betul yang terjadi di masyarakat ini nyari yang gampang, yang murah, nyari yang tidak ribet, karena banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses bank, yang belum bankable, akhirnya larinya ke pinjol. Nah, OJK selaku mitra kami, terus kami suarakan bahwa pengawasan ini harus sangat
betul-betul diawasi dengan ketat. Terakhir dari 130 pinjol, dan itu adalah sudah disisir, mana yang ilegal sudah ditutup, dibukukan, bahkan oleh Satgas Investasi sudah ada beberapa banyak sekali yang sudah ditutup. Nah, terakhir memang ada 103 hari ini yang legal. Makanya hati-hati, kita terus mengimbau kepada OJK terus lakukan sosialisasi, literasi terhadap masyarakat terkait dengan bahaya pinjaman online, atau kalaupun betul-betul memang masyarakat meminjam di pinjol harus aman, legal ya. Makanya di iklan-iklan pinjol-pinjol hari ini harus menyertakan logo OJK sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa pinjol ini legal. Jadi kalau ada terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, masyarakat konsumen tetap dilindungi, juga pinjolnya pun ikut bertanggung jawab dalam proses itu. Hanya masalahnya hari ini yang perlu diawasi adalah ketika masyarakat meminjam di pinjol itu untuk konsumsi, untuk membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif. Nah, padahal kan di awal sarannya ketika lembaga pembiayaan lewat pinjol hadir tetap adalah untuk pengembangan UMKM. Lembaga pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk usaha baik mikro atau skala ultra mikro, usaha kecil atau usaha menengah. Kan memang hari ini OJK sudah ketat, maksimal bunganya sudah tertera dalam POJK 0,4%. Kalau ada pinjol yang aneh-aneh yang lebih, langsung OJK bertindak, bahkan dengan tegas menutup pinjol yang memang melanggar aturan yang sudah tertera dalam POJK. Kami Komisi 11 terus mengawasi, meskipun kita tidak bisa membendung arus yang luar biasa ini, tetapi ternyata masyarakat begitu antusias terhadap melihat sedikitnya ada pinjol dengan yang mudah, cepat, bahkan tidak berjarak 2 jam, kira-kira 10 menit, 1 jam, 1 jam udah keluar. Tetapi kami himbau kepada masyarakat, ayo kita gunakan kesempatan ini, fasilitas negara melalui pinjaman, lembaga pinjaman ini, meskipun online, tetapi tetap kita harus bertanggung jawab. Bu, terkait keamanan data, bagaimana penanganan data konsumen dan perlindungan cyber di Indonesia sendiri, Bu? Oh ya, itu kami kemarin juga menyampaikan aspirasi itu, bahwa masyarakat pihak pemerintah, terutama database perbankan ya, atau database lembaga peminjam atau lembaga keuangan harus bisa betul-betul menyiapkan infrastruktur IT yang yang tidak bisa dibajak oleh orang lain. Mitigasinya harus betul-betul kuat, infrastruktur IT digitalisasi, meskipun kemarin BSI sempat jebol ya, itu sangat merugikan, trust berkurang, tetapi kami selalu menghimbau kepada mitra kami, lembaga keuangan, industri keuangan, baik pemerintah ataupun swasta, untuk melakukan mitigasi risiko terhadap pembobolan database data-data nasabah atau data-data peminjam. Itu sangat urgent sekali yang harus dilakukan. Bahkan kalaupun ada alokasi untuk bisa memperkuat manajemen ataupun building lembaga keuangan, yang harus dilakukan utama adalah menjaga IT dari sistem pembobolan atau hacker yang tidak bertanggung jawab. Itu selalu kami suarakan. Baik, pemirsa TV Parlemen, demikian wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, yaitu Ibu Ella Siti Nuryamah. Dan seperti yang kita dengar bersama bahwa Ibu Siti juga berharap masyarakat untuk lebih selektif dalam melakukan pinjaman online. Saya Vincent Aldi, terima kasih dan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap menyambut pertemuan pimpinan parlemen negara-negara di ASEAN atau ASEAN Interparliamentary Assembly yang dikenal dengan AIPA pada tanggal 5-11 Agustus 2023 di Jakarta. Selaku tuan rumah, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani terpilih sebagai Presiden AIPA ke-44. Pada bulan Mei 2023 di hadapan anggota Parlemen AIPA dan para pemimpin ASEAN, dalam agenda ASEAN AIPA Leaders Interface, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan rancangan pesan final yang merupakan hasil dari kesepakatan para anggota Parlemen AIPA. Membawa tema besar parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera, DPR RI siap memberikan dukungan politik dan berkolaborasi demi membangun kawasan ASEAN yang damai dan tangguh menghadapi berbagai dinamika dan tantangan global. Lewat kesuksesan AIPA ke-44, Indonesia dapat berkontribusi menghasilkan rancangan resolusi sebagai jawaban atas berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan ASEAN. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Diva Rizka. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Diva Rizka dalam segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online hari ini, yaitu Komisi 7 DPR RI mengatakan kuota gas melon sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemirsa bisa Anda lihat di layar kaca Anda bahwa anggota Komisi 7 DPR RI Muhtarudin mengatakan LPG 3 kg atau gas melon merupakan produk subsidi atau Public Service Obligation atau PSO yang kuotanya ditetapkan oleh pemerintah. Muhtarudin menilai Pertamina sudah benar mendistribusikan kuota yang ditetapkan tersebut. Meski demikian, Muhtarudin tidak memungkiri bahwa pola distribusi gas melon yang terbuka seperti sekarang ini memungkinkan terjadinya kasus salah sasaran atau tidak tepat sasaran, terutama pada tingkat end user dan di lapangan, tidak sedikit orang kaya yang menggunakan mobil juga turut membeli LPG 3 kg tersebut. Kondisi tidak tepat sasaran ini harus terus dibenahi budaya malu pada masyarakat yang harus diterapkan. Orang kaya seharusnya malu membeli gas melon, apalagi sudah tertulis pada tabung bahwa produk tersebut memang hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online hari ini, yaitu rancangan Undang-Undang ASN segera disahkan, DPR RI pastikan tidak ada PHK massal bagi para tenaga honorer. Pemirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan rancangan Undang-Undang ASN yang saat ini sedang digodok akan segera disahkan pada masa sidang yang akan mendatang. Doli memberikan kabar baik bahwa Komisi 2 memastikan bahwa tidak ada pemberhentian bagi tenaga honorer di Indonesia. Tidak hanya itu, Doli juga memastikan tidak akan ada penurunan tingkat kesejahteraan atau salari dari tenaga honorer yang selama ini diterima dengan skema sedemikian rupa sehingga tidak akan menambah beban anggaran baru. Soal status tenaga honorer nantinya dalam undang-undang baru akan ada beberapa kategori dalam rancangan Undang-Undang ASN tersebut. Di antaranya akan ada kategori P3K penuh dan P3K paruh waktu dalam rangka mengakomodir statusnya. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online hari ini yang membahas terkait dengan Komisi 7 DPR RI mengatakan kuota gas melon sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga rancangan Undang-Undang ASN segera disahkan. DPR RI pastikan tidak ada PHK massal bagi para tenaga honorer. Sekian dari saya Diva Rizka, kembali ke rekan Umam. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.